A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Baik teman-teman semuanya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu atau dalam kajian atau yang sering kita sebut El-Sirah Talk, yang insya Allah penuh keberkahan ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman ya. Tak lupa kepada keluarganya, pada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah El-Sirah Talk sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan yang kita jalani merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah memberi kita kesempatan untuk sejenak berhenti, menenangkan hati dan juga mengisi jiwa dengan ilmu ya, dengan cahaya ilmu. Maka melalui El-Sirah Talk ini kita berharap dapat menghadirkan ruang yang menyejukkan ya, tempat belajar, berbagi dan saling menguatkan dengan nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ya dan berbahagia ini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada founder El-Sirah atas inisiasi dan visi kebaikan yang telah dihadirkan. Juga ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber atau pengisi kajian pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdurrahman Ibrahim LCMA yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang telah berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia kami ucapkan ya, yang telah bekerja sama ya, yang telah bekerja meluangkan waktu juga dengan penuh ya, dengan penuh dedikasi ya. Dan tidak lupa juga kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir baik secara hadir hatinya dan juga hadir pikirannya di ruang Zoom ini ya, karena tidak semua yang ikut menghadirkan hatinya ya, kadang ikut join saja tapi hatinya tidak terpaut ya. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih juga pada para peserta. Semoga setiap ikhtiar, setiap langkah dan setiap niat baik dalam kajian ini dicatat sebagai amal soleh dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua.
Baik, sebelumnya izinkan kami atau izinkan saya ya sebagai moderator mengingatkan kembali kepada para peserta yang sudah bergabung. Pertama, dimohon ketika sudah bergabung diperhatikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu nanti ketika proses kajiannya berlangsung ya. Ketika Ustadz menyampaikan ya, supaya tidak terganggu. Dan kemudian kedua, dimohon untuk bisa on cam juga supaya bisa terjalin lagi ya ruh kajiannya itu supaya hidup ya bagi yang belum bisa on cam ya karena ada uzur ya tidak apa-apa, tapi yang bisa dimohon untuk bisa on cam ya seperti itu. Dan untuk susunan acara ya seperti biasa, yang pertama kita sama-sama buka, alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita buka, kemudian dilanjut dengan tilawah Al-Quran untuk menambah keberkahan kita di malam hari ini. Kemudian acara inti ya, yaitu penyampaian materi, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Ibrahim LCMA. Temanya yaitu dakwah siriyah dan yahriyah. Terus dilanjut ya, kemudian lanjut dengan penutup yaitu doa bersama. Insya Allah akan dipimpin langsung oleh dipandu langsung oleh Al-Ustadz ya, Ustadz Abdurrahman Ibrahim, dan seperti biasa terakhir akan ada sesi dokumentasi. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Rizki. Assalamualaikum. Apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Akhina Rizki? Alhamdulillah, ana bi khair. Nah, untuk jaringannya bagus? Insyaallah Ustaz. Baik. Fadal Akhina Rizki, waktu dan layar kami persilakan. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
ومن لا يجب داعي الله في الأرض فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khan kasiran kepada Akhina Rizki yang sudah melantunkan membacakan ayat Al-Quran yang sangat indah dan merdu, yang mudah-mudahan ya, ayat yang tadi dibacakan dan juga kita dengarkan bersama menambah keberkahan untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapatkan rahmat ya. Bukan hanya orang yang membacanya, tapi kita juga yang mendengarkan mendapatkan rahmat. Syukran ala imamik Akhina Rizki. Baik, kita lanjutkan ke acara inti ya, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Abdurrahman Ibrahim. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz? Alhamdulillah Kabarnya? baik. Alhamdulillah. Sudah sekian lama kita belum berjumpa kembali dengan Ustadz Ibrahim ya. Hampir 2 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktunya kembali untuk hadir mengisi atau berbagi ilmu ya dengan kita. Kadar itu yuk kita siapkan alat perangnya ya, yaitu pena dan buku, karena kita bukan spek Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i hafalannya kuat ya, tanpa buku pun tidak jadi masalah ya, karena hafalannya kuat. Kalau kita ya mungkin kita mah apa tuh ya, mudah-mudahan kita bisa seperti Imam Syafi'i, tapi jaga-jaga aja kita mah, harus ada catatan ya, seperti itu. Itu mungkin karena Ustadz sudah menampilkan materinya juga, yuk kita simak bareng-bareng teman-teman yang bisa on cam ya. Baik, tafadhol Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Jazakallah khair. Tazuna Satresi Al-Mishari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarana terdengar jelas insyaallah ya. Jelas Ustaz, jelas. Clear Ustaz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal muslimun wal mu'minun fi ayyi makanin kuntum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui perantara media atau platform online ini, ya. Kita bisa sambil bertatap wajah dan bertatap layar, ya. Semoga walaupun medianya kita bertemu melalui media, kita tidak bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi keberkahan majelis ini dimanapun kita berada. Semoga kita meluruskan niat kita, semoga kita selalu hanya mengharapkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ini. Semoga Allah menurunkan keberkahan, menurunkan sakinah, ya, menurunkan banyak sekali ampunan, ya, melalui wasilah majelis ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, kakak-kakak, abang-abang, dimanapun berada, alhamdulillah, yang pertama kita berikan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan. Alhamdulillah pada hari ini, ya, mungkin di sebagian wilayah, terutama mungkin di Jabotabek, pada hari ini kita diguyur hujan yang lumayan awet, ya, pagi sampai menjelang maghrib. Hujan kemudian berhenti, ya, kita kira sudah berhenti, nyata hujan lagi. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan rasa yang tentram, diberikan udara yang adem, gitu, ya, sehingga kita bisa merasakan salah satu nikmat dari nikmat-nikmat yang lainnya. Maka di antara semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini tidak ada nikmat yang lain. Walaupun kita dikasih uang 1 triliun pun, ya, kita dikasih berbagai keinginan, rumah, mobil, kendaraan, atau apapun itu, tidak akan mengalahkan nikmat iman dan Islam ini. Yang kedua, ya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar, ya, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui perantara beliaulah, melalui berbagai perjuangan beliau, mengorbankan, ya, jiwa, raga, harta, sehingga kita bisa, ya, merasakan nikmat iman dan Islam ini. Beliau dilahirkan di kota Mekah, jauh ribuan kilometer dari tempat kita berada sekarang di Indonesia. Dari wasilah beliaulah, ya, kemudian diteruskan oleh para sahabat beliau, ya, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, kemudian sampailah risalah Islam ini ke negeri tercinta, ya, sampai ke tanah air kita, sehingga kita kecipratan berkahnya iman dan Islam ini. Semoga kita bisa istiqomah, ya, semakin hari semakin mengenal beliau, ya. Maka salah satu ikhtiar kita untuk mengenal beliau adalah dengan kita mempelajari sirah, mempelajari perjalanan hidup beliau, karena seluruh kisah, ya, perjalanan hidup beliau isinya adalah hikmah, isinya adalah pelajaran, isinya adalah tuntunan yang bisa, ya, kita pakai, ya, yang bisa kita praktekkan dimanapun kita berada, ya, agar kita meraih keberkahan hidup di dunia dan meraih ampunan dan surga Allah nanti di akhirat kelak.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada kajian rutinan yang diinisiasi atau yang dilaksanakan oleh Travel El Syirah. Maka seperti biasa, untuk pembahasan bersama saya, kita senantiasa akan menapak tilas, senantiasa kita akan melihat periode perjalanan hidup dari baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu fase dari perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dakwah. Pertemuan lalu sudah kita bahas tentang bagaimana awal mula turunnya wahyu, ya, yang merupakan momentum besar, yang dari situlah dimulai Rasul atau Nabi Muhammad itu resmi menjadi seorang Rasul atau Nabi. Ya, dari tadinya manusia yang mulia, manusia biasa tapi yang sudah memiliki akhlak yang mulia, kemudian pada momentum tersebut ketika Allah mewahyukan pertama kali melalui perantara malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad resmi menjadi seorang Nabi. Kemudian, ya, ulama kemudian mengatakan ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, beliau resmi menjadi Nabi. Tetapi ketika turunnya ayat yang lainnya, ya, yang di situ, ya, Allah wahyukan kepada beliau Al-Mudaththir 1-5, maka ulama mengatakan maka ketika turunnya ayat ini, Nabi Muhammad resmi sebagai seorang Rasul, yaitu seorang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya. Baik, kita bahas tentang dakwah sirriyah dan nanti kita sedikit masuk kepada dakwah jahriyah. Baik, fase dakwah Nabi Muhammad SAW kalau kita simpulkan dan ringkaskan, ini terdiri dari dua fase. Fase yang pertama adalah dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah ini adalah dakwah awal-awal Nabi Muhammad. Fase pertama kali Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam dinamakan dengan dakwah sirriyah. Ya, sirriyah dari kata sirrun yang artinya rahasia atau sembunyi-sembunyi. Atau sebagian ustadz mengatakan bukan sembunyi-sembunyi tapi dakwah secara terbatas, tidak meluas atau tidak secara umum. Ini fase pertama. Ya. Dimulai ketika Rasul SAW menerima wahyu. Ya ayyuhal muddatsir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 5. Maka ketika ini Rasul resmi berkewajiban menyampaikan risalah Islam yang sudah beliau terima. Periode dakwah yang pertama dinamakan dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi, ini berjalan selama 3 tahun. Kalau kita lihat dari secara umur Rasul, ya, para ulama mengatakan Rasul itu menerima wahyu pada umur 40 tahun. Maka, ya, secara 3 tahun ke depannya itu adalah fase dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi atau dakwah secara terbatas hanya ke beberapa orang saja. Ya, maka inilah fase pertama Nabi. Ya, maka ketika Nabi memulai dakwahnya, Nabi mulai menyebarkan ajaran Islam ini yang mulia, ya, Nabi mulai bergerilya istilahnya. Nabi mulai mendakwahi risalah ini. Yang pertama tentunya adalah keluarga intinya. Ya. Jadi ketika Nabi mendapatkan risalah Islam, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, yang pertama kali beliau dakwahi, beliau ajak untuk mengikuti ajaran Islam yang benar, ini adalah istri dan anak serta orang-orang terdekat beliau. Jadi yang pertama kali mendapatkan dakwah ini adalah orang rumah beliau. Maka di situ ada istri beliau yang mulia Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian ada anak-anak beliau. Di situ ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan terakhir ada Fatimah. Begitu juga ada beberapa, termasuk Zaid juga.
Zaid ya, yang merupakan anak angkat beliau yang tadinya merupakan budak, kemudian beliau angkat menjadi anak, termasuk orang-orang yang pertama mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya, dan personal dengan mengajak satu persatu orang yang memiliki potensial akan menerima dakwah beliau dengan mempertimbangkan aspek kebaikan sifat dan akhlaknya. Ya, maka salah satu pertimbangan orang yang akan beliau dakwahkan, ya, beliau melihat secara potensialnya, dengan secara akhlak dan kebaikan dirinya. Apabila beliau melihat bahwasannya orang tersebut memiliki potensi untuk menerima dakwah beliau, akan menyampaikan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang kita bahas. Ya, jadi secara umum kita sudah mengetahui ya bahwa fase pertama dakwah Nabi adalah dakwah sirriyah, dakwah yang disampaikan secara terbatas. Ya. Beliau hanya mendatangi yang pertama orang-orang rumah beliau, kemudian mendatangi sahabat-sahabat beliau termasuk Abu Bakar, ya, kemudian mendatangi orang-orang yang beliau kenal secara baik dan beliau tahu ada kebaikan pada dirinya. Ya. Jadi tidak langsung beliau mendakwahkan secara luas ke seluruh penduduk Mekah di mana beliau tinggal. Tentu, ya, pilihan strategi ini memiliki alasan dan memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti, di sini dijelaskan beberapa alasan kenapa beliau memulai dakwahnya dengan pola dakwah secara ini atau secara terbatas. Yang pertama adalah karena kondisi masyarakat Mekah yang sangat keras menolak tauhid. Syekh Al-Buti menjelaskan bahwa masyarakat Mekah saat itu hidup dalam sistem jahiliyah yang sangat kuat. Mereka memuliakan berhala, menjaga tradisi nenek moyang, dan sangat fanatik terhadap agama syirik yang mereka dapatkan secara turun-temurun dari kakek nenek moyang mereka. Ini yang pertama. Jadi secara kondisi masyarakat Mekah saat itu, ya, mereka sangat berpegang teguh, sangat menganut ajaran-ajaran nenek moyang mereka, yang dimana itu sangat bertentangan dengan ajaran tauhid yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, Nabi tidak ingin di awal dakwah ini beliau langsung mendapatkan pertentangan yang keras. Tapi beliau memulai dakwah ini dengan melihat ya, orang-orang yang bisa menerima dakwah beliau. Ya, kalau kita perlu membahas adalah bahwasannya kondisi masyarakat pada saat itu secara umum mereka menyembah berhala. Mereka menganut ya, agama syirik, ya, ajaran nenek moyang mereka, yang dimana itu sangat jauh dari ajaran Islam, sangat jauh dari ajaran milah Ibrahim atau agama Nabi Ibrahim. Sangat berpegang teguh, sangat fanatik sekali terhadap ajaran nenek moyang mereka. Tapi walaupun begitu, tetap ada sebagian orang yang tidak memiliki ya, kefanatikan terhadap ajaran-ajaran tersebut. Dan ada juga beberapa orang ya yang tidak menyembah berhala yang saat itu dilakukan oleh sebagian besar kaum Quraisy atau Mekah. Satunya adalah Abu Bakar. Ya. Maka tadi disampaikan bahwasannya di awal dakwah Rasul itu hanya mendakwahi orang-orang yang sekiranya itu seperti beliau. Beliau itu termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mendatangi upacara-upacara keagamaan kaum jahiliyah. Dan Rasul tahu ada beberapa orang yang seperti itu, maka orang-orang seperti itulah yang Rasul mulai dakwahi, karena mereka lah yang memiliki potensi untuk menerima dakwah beliau. Kemudian alasan kedua, ya, karena jumlah kaum muslimin pada awalnya masih sangat sedikit dan belum kuat. Pada tahap pertama dakwah, yang beriman hanyalah beberapa orang dari kalangan terdekat, seperti Khadijah, Ali, Abu Bakar, dan Zaid bin Harisah. Syekh Al-Buti menegaskan bahwa dengan jumlah kecil seperti itu, konfrontasi
terbuka akan berakhir dengan kehancuran dakwah. Maka jalur pembinaan rahasia sampai iman mereka kokoh dan jumlah mereka bertambah. Ini alasan kedua, ya. Ketika memulai dakwah pasti dari sesuatu yang kecil, ya. Maka sebagian kecil orang yang sudah menerima ajakan Nabi, ya, beliau bina ya secara personal, beliau kuatkan secara iman dan akidahnya. Ya. Maka beliau bertahan selama 3 tahun. Ya, 3 tahun itu bukan masa yang bukan masa yang pendek, masa yang cukup lama. Beliau bersabar selama 3 tahun itu. Beliau hanya mendakwahi secara terbatas, hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin orang-orang yang sudah beliau dakwahi dan menerima dakwah beliau, ya, beliau bina dengan sebaik-baiknya, beliau kuatkan iman dan akidah. Kemudian yang ketiga, alasan Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara sirriyah adalah yang ketiga ini dan terakhir adalah karena itu adalah strategi ilahiyah. Maka ini adalah petunjuk ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata keputusan manusia. Karena Nabi itu dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala sesuatu Nabi itu dibimbing oleh wahyu, maka termasuk juga dakwah sirriyah ini. Syekh Al-Buti menegaskan bahwa dakwah bukanlah sekedar taktik politik atau manusiawi, tapi bagian dari manhaj Rabbani. Ini merupakan manhaj Rabbani agar menjadi pelajaran buat orang-orang setelah Nabi, termasuk untuk kita. Allah menuntun Rasulnya untuk memulai dengan perlahan, karena setiap risalah besar spiritual yang kuat sebelum menghadapi ujian besar. Ya. Suatu saat Nabi akan menghadapi ujian sangat besar, penolakan, penindasan, bahkan nanti ada siksaan dari orang-orang yang menentang ajaran beliau. Sebelum hal itu, Nabi menyiapkan orang-orang loyalnya. Nabi menyiapkan fondasi spiritual yang kuat sebelum menghadapi ujian besar. Tidak serta-merta karena beliau tahu ini adalah haknya, adalah kebenaran, beliau kemudian langsung secara frontal menyampaikannya tanpa adanya strategi yang inilah salah satu pelajaran yang sangat berharga untuk bisa kita pahami. Ya. Maka kenapa dakwah Nabi dimulai dengan dakwah sirriyah? Ini adalah tadrib, pelatihan ilahi bagi Rasul dan para sahabatnya untuk menempuh jalan panjang dakwah dengan sabar, bertahap, dan penuh hikmah. Kesimpulan dari Syekh Al-Buti, Rasulullah SAW memulai dakwah secara terbatas karena hikmah dan pertimbangan ilahiyah agar risalah tumbuh secara aman. Ya, jadi jangan sampai risalah ini yang baru dimulai kemudian sudah mendapatkan pertentangan sehingga nanti akan langsung hancur dan langsung akan. Tetapi ya, Allah dan Rasulnya ingin membangun sebuah fondasi yang kuat terlebih dahulu sebelum nantinya risalah ini akan berkembang dengan sangat luas. Agar akhirnya tertanam kuat dan agar umat Islam memiliki fondasi iman yang teguh sebelum menghadapi ujian yang berat. Nah, ini beberapa alasannya. Kenapa Nabi memilih dakwah sirriyah di awal perjalanan dakwah Nabi. Nah, kemudian kita bahas sini ya, as-sabiqunal awwalun. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun. Ini adalah orang-orang yang atau orang-orang yang pertama kali menerima dakwah beliau. Ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, namanya abadi. Di setiap sirah pembahasan pasti akan disebutkan nama-nama ini karena mereka lah orang-orang pertama yang menerima dakwah Nabi. Di antara orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi, ya, jadi di fase dakwah sirriyah ini Nabi berhasil mengumpulkan beberapa puluh orang-orang yang mau menerima dakwah Nabi. Tentu setelah seleksi panjang. Tentu setelah melihat pertimbangan apakah orang ini potensial, apakah orang ini bisa menjadi orang yang loyal kepada Islam, kepada Nabi, dan sebagainya. Karena jangan sampai Nabi itu selalu memilih orang, kemudian
kemudian Nabi dakwahkan orang tersebut, kemudian orang tersebut menolaknya, kemudian menyampaikan kepada orang lain bahwasannya Muhammad dan agama baru ini membahayakan. Ya, maka di fase dakwah sirih ini Nabi sangat selektif dalam mendakwahi seseorang. Rasul akan memilih orang yang kira-kira ini bisa menerima dakwah Nabi sehingga ya dalam tanda kutip ya jangan sampai membocorkan rahasia bahwasannya Nabi ini sedang mendakwahi sebuah ajaran ya yang sangat bertentangan dengan ajaran kaum Quraisy ya kaum Quraisy yang selama ini mereka anut. Maka ya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kalangan Syekh Safirun Al-Mubarakfuri disebutkan beberapa orang yang itu termasuk as-sabiquna awwalun, orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi atau yang masuk Islam. Di antara yang pertama tentu adalah dari kalangan perempuan ya, orang terdekat beliau, istri tercinta beliau, Ibunda Khadijah bintu Khuwailid dan semua putri Nabi. Jadi semua keluarga Nabi ya, semua orang rumah Nabi itu menerima dakwah Nabi, tidak terkecuali. Maka seharusnya begitulah seorang dai itu sebelum dia keluar mendakwahi masyarakat, ya, yang pertama kali yang harus didakwahi, yang pertama kali yang berhak mendapatkan dakwah nasihat beliau adalah orang-orang rumah beliau. Karena rumah itu adalah pondasi, rumah itu adalah tempat kembali. Ketika seorang dai itu keluar rumah, menghabiskan seluruh energi, menghabiskan seluruh hartanya, menghabiskan seluruh capek hatinya, maka diharapkan ketika dia pulang ke rumah, dia menemui orang-orang yang loyal kepadanya, yang bisa membantunya sehingga dapat meringankan beban. Ini sangat penting sekali. Kaitan yang dilakukan Nabi, maka Nabi mendakwahi seluruh keluarga. Maka termasuk Ibunda Khadijah, termasuk semua putri Nabi, yaitu ketika Nabi menyampaikan masalah Islam itu, mereka langsung menerimanya, langsung mengikuti ajaran tersebut. Kemudian di antara selain dari keluarga intinya, orang yang lebih dahulu masuk Islam itu adalah Zaid bin Harisah dari kalangan budak. Jadi dari kalangan perempuan itu adalah Ibunda Khadijah. Dari kalangan budak itu ada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, ini kisahnya sangat menarik sebenarnya. Zaid bin Harisah ini tadinya adalah seorang anak kecil yang menjadi budak, yang itu tadinya dibeli oleh Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda Khadijah itu adalah orang kaya, kemudian ya beliau membeli seorang anak, ya membeli di itu adalah seorang anak, yaitu ada Zaid bin Harisah, untuk jadikan pembantu di rumahnya. Kemudian dari situ Ibunda Khadijah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantu semua keperluan. Dan saat itu Zaid bin Harisah masih umurnya masih belia atau masih muda. Ya, maka suatu ketika ya Zaid bin Harisah itu ternyata sejarahnya Zaid bin Harisah itu ternyata bukan dari kalangan budak. Beliau adalah orang merdeka, tetapi ya beliau suatu saat pernah berpergian bersama ibundanya, kemudian dicegat oleh ibaratnya oleh preman perampok, sehingga Zaid bin Harisah ditangkap, diculik, kemudian dijual sebagai budak, sehingga dibeli sama Ibunda Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika tiba-tiba datang keluarga Zaid bin Harisah untuk menebus anaknya yang telah hilang, kemudian ingin ditebus kembali agar bisa kumpul bersama bapak dan ibunya. Maka datanglah ya bapaknya Zaid bin Harisah ke Nabi Muhammad SAW ingin menebusnya dengan uang berapapun. Tetapi ya saat ketika ayahnya datang kepada Nabi Muhammad ingin mengambil anaknya kembali, itu Zaid bin Harisah, kemudian Rasul memisah dari dalam rumahnya. Kemudian Rasul memberikan pilihan kepada Zaid bin Harisah, silakan kamu pilih, kembali bersama keluargamu atau engkau tetap tinggal bersama. Kalau luar biasanya Zaid bin Harisah ternyata lebih memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Karena Zaid melihat ya keindahan akhlak, keindahan luhur
ya pada diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau merasa nyaman hidup bersamanya. Sehingga akhirnya ya beliau lebih memilih Zaid bin Harith, beliau lebih memilih Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad sangat senang kembali, kemudian langsung membawa Zaid ke Ka'bah dan kemudian mengumumkan bahwasannya hadza ibni. Ya. Inilah anak. Maka saat itu ya setelah itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Jadi bisa dibilang anak angkatnya Nabi. Di Rasul tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga ketika ada anak laki-laki yang memilih beliau daripada aslinya, maka beliau sangat senang kembali. Sangat senang sekali. Nah, itu ceritanya. Walaupun nanti di kemudian hari, ya kemudian syariat mengatakan tidak boleh menisbahkan seseorang kepada selain bapaknya. Kemudian maka dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah, yaitu kembali dinisbahkan kepada nama bapaknya. Nah inilah Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau juga termasuk yang as-sabiqunal awwal. Kemudian yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Ya. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Di dalam kitab Raihul Maktum disebutkan Ali bin Abi Thalib ketika pertama kali mendengar dakwah Nabi, disampaikan dakwah kepada beliau, saat itu umur beliau masih 10 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib dari kecil memang sudah tinggal bersama Nabi. Jadi Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Thalib walaupun ya, itu bukan anak langsung Nabi, ya, tetapi mereka tinggal bersama Nabi di rumah. Ali bin Abi Thalib itu merupakan anak dari Abu Thalib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad itu pun juga pernah diurus dalam waktu yang lama, ya, tinggal di rumah Abu Thalib pamannya. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah besar, ya, karena beliau ingin membalas jasa kebaikan dari pamannya, maka Nabi Muhammad akhirnya mau menghidupi atau mengizinkan Ali bin Abi Thalib itu tinggal bersama Nabi Muhammad di rumah. Maka Ali bin Abi Thalib termasuk orang rumah beliau yang menerima dakwah dari kalangan anak-anak, ya, saat itu umurnya 10 tahun. Kemudian selanjutnya adalah orang yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Setelah itu adalah ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau yang paling utama, khalifah pertama setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan pemuka Quraisy. Jadi ya sudah lengkap dari semua elemen masyarakat. Dari perempuan ada Ibunda Khadijah, dari kalangan budak ada Zaid bin Harithah, dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan pemuka Quraisy Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah seorang saudagar kaya raya, ya, salah satu orang yang disegani, ya, di masyarakat Mekah, ya, dan termasuk sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah mengenal Abu Bakar bahkan semenjak beliau masih muda. Umur beliau hanya terpaut 2 tahun. Sebagian riwayat dikatakan, dan pada umur 17-an, ya, atau menjelang umur 20, pernah melakukan sebuah perjalanan bisnis bersama ke Syam. Sehingga mereka sudah sangat dekat, sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, maka Nabi Muhammad pun sudah mengenal dengan betul kebaikan Abu Bakar, dan Abu Bakar sudah sangat mengenal, ya, kejujuran, keamanahan dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Abu Bakar itu pertama kali didakwahi oleh Nabi, maka Abu Bakar itu tidak pernah ada keraguan di dalam. Maka langsung mengiyakan dan mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Heran Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Ya. As-Siddiq itu adalah kalau diartikan adalah yang membenarkan. Walaupun di beberapa riwayat gelar ini, ya, didapatkan Abu Bakar ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasul, ya, peristiwa Isra Mi'raj, kemudian pada besok harinya beliau sampaikan ke orang-orang,
Orang-orang merasa ragu, benar nggak ya seorang manusia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam yang jarak ribuan kilo hanya dalam sebagian malam. Ya, saat itu belum, jangankan pesawat, ya, mobil pun belum ada. Kendaraan hanya berupa onta atau kuda. Perjalanan bisa berhari-hari bahkan berbulan. Tetapi Nabi Muhammad mengaku bahwasannya melakukan perjalanan bolak-balik hanya sebagian malam. Maka sebagian orang merasa, ditanyakan ke Abu Bakar, bagaimana pendapat wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, kalau apa yang dikatakan Muhammad begitu, maka begitulah kenyataan. Ya, dengan kata lain, beliau mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul, sehingga beliau mendapat julukan As-Siddiq. Begitu juga dalam sebuah riwayat beliau Muhammad pernah bersabda, ya, tidaklah seorang itu aku dakwahi, ya, pasti ada keraguan di dalam hatinya, kecuali Abu Bakar. Karena sesungguhnya, ya, dialah orang yang paling membenarkanku dan tidak ada keraguan di dalam hati. Sehingga mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah masuk Islam dan mengikuti dakwah Nabi, maka Abu Bakar ini termasuk orang yang paling gencar berdakwah. Jadi setelah beliau mengimani apa yang disampaikan Rasul, setelah itu beliau nggak hanya diam, tapi beliau juga membantu Rasul mendakwahi orang-orang lain. Ya, dari usaha beliau ini, beliau berhasil mengislamkan tokoh-tokoh penting. Di antaranya ada Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Yang kita kenal adalah seorang yang sangat dalam berbisnis. Kemudian ada juga Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Thalhah bin Ubaidillah. Ya, sangat banyak sekali. Ya. Termasuk ada Bilal bin Rabah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Abu Salamah, ada Al-Arqam bin Abi Arqam, ada Fatimah binti Al-Khattab, ini adiknya Umar bin Khattab, ada Ibnu Mas'ud. Sebagian besarnya orang-orang yang diislamkan oleh Abu Bakar adalah para pemuka sahabat atau para tokoh-tokoh besar sahabat, yang dimana mereka adalah sahabat-sahabat al-mubasysyirin bil jannah, orang-orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala atas jasa, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu kira-kira begitu, walaupun nanti dijelaskan sampai 40-an, ya. Dalam kitab Riful Maktum disebutkan ada sekitar 45-an, ya, yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ini bisa dilihat sendiri di bukunya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Kita mengetahui bahwasannya dakwah Nabi selama 3 tahun. Bahwasan Nabi mendakwahi orang-orang yang mendakwahi secara personal, satu persatu didakwahi, dibantu oleh Abu Bakar, dibantu oleh sahabat yang lainnya. Ada beberapa ciri khas dakwah sirriyah. Yang pertama adalah dakwah ini dilakukan secara pribadi dan terbatas, jadi personal, tidak secara kolektif atau tidak secara terbuka, tapi secara tertutup dan personal, perorangan. Ya, Rasulullah menyampaikan Islam kepada orang-orang yang paling dekat, paling dipercaya, dan paling siap menerima kebenaran. Ya. Dakwah tidak dilakukan di tempat umum, tapi rumah ke rumah, dari hati ke hati. Ya. Karena ini masih sebuah kerahasiaan. Karena masyarakat umum belum menerima risalah Islam. Maka disampaikan secara, ya, personal, ya, secara bisa dibilang tersembunyi. Syalbuti bahwa Rasulullah memilih dengan sangat teliti siapa yang akan diajak terlebih dahulu berdasarkan kesiapan akalnya dan kemurnian fitrah. Karena ini ajaran beliau ini merupakan ajaran yang sangat tidak dikenal oleh masyarakat saat itu, sangat berbeda sekali. Masyarakat Mekah hanya mengetahui, ya, bahwasannya Allah itu penciptanya. Ya. Dunia yang menciptakan itu ada Allah. Tetapi di antara itu mereka juga mengenal ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah. Ada Lata, ada Uzza, dan berbagai macam Tuhan-Tuhan yang lainnya. Mereka juga ada ritual-ritual keagamaan. Ya, kalau kita bilangnya hal-hal yang tahayul itu mereka semua punya.
Ya sebenarnya hal-hal kurofat seperti kejawen, ya seperti upacara yang itu ada nilai syirik-syiriknya yang sekarang itu masih ada, itu sudah dari dulu itu ada. Dan itu memang penyakit manusia dari waktu ke waktu seperti itu. Ya. Nah, maka ketika Islam datang, ya, ketika Rasul diutus menyampaikan risalah ini, ya, mindset masyarakat Mekah saat itu masih sangat tertutup dan masih sangat fanatik. Sehingga belum siap langsung menerima ajaran ini. Sehingga Nabi sangat selektif hanya memilih orang-orang yang ibaratnya kalau open minded. Orang-orang yang siap menerima ajaran baru. Ya. Walaupun ajaran baru, tapi siap menerima ajaran yang sangat berbeda dari apa yang dianut oleh orang banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ul afrada alladzina ya'nisu fihim al-khairu wa al-fitrah ba'idan anid dajjal wal alaniyah. Nabi berdakwah kepada individu yang beliau lihat memiliki potensi kebaikan dan fitrah yang lurus, jauh dari keramaian dan keterbukaan. Ini ciri khas pertama dakwah sirriyah. Kemudian yang kedua, ya, dakwah sirriyah itu dilakukan melalui pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan tenang dan penuh kesabaran. Jadi selama 3 tahun Nabi berdakwah, Nabi itu mendakwahi orang-orang yang sudah menerima dakwah beliau dibina secara personal atau fardiyah. Ya, fase ini bukan fase konfrontasi atau debat, tetapi fase tarbiyah dan taklim, pembinaan dan pengajaran. Rasulullah mendidik para pengikutnya secara tenang, sabar, dan agar mereka memahami Islam secara menyeluruh sebelum menyebarkan. Jadi sekitar 40-an orang yang sudah menerima dakwah Nabi, itulah orang-orang atau itulah murid-murid pertama Nabi yang beliau bina dengan sangat sabar, bina dengan sangat teliti. Beliau kuatkan akidahnya, beliau kuatkan imannya, beliau ajarkan tentang tauhid, ya, adanya surga dan neraka, ada azab, ada pahala dan lain sebagainya. Beliau ajarkan dengan sangat sabar, sangat bertahap, sehingga mereka memiliki pondasi, ya, syariat yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga juga, ya, ketika dakwah sirriyah, Nabi itu memiliki tempat pertemuan bersifat rahasia dan aman. Jadi orang-orangnya yang dibina ada, maka tempatnya pun secara rahasia pun ada. Ini strategi yang sangat luar biasa dari seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak memilih, ya, tempat pembinaannya itu di rumah beliau, karena itu akan mengundang. Tapi beliau memilih tempatnya itu di rumah beliau. Tapi ya, para sahabat di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam yang menjadi markas pertama Islam. Al-Arqam ini adalah seorang pemuda saat itu, yang dimana rumahnya ini tidak jadi sorotan banyak, sehingga Nabi memilih rumah beliau Al-Arqam bin Al-Arqam menjadi tempat binaan. Beliau membina, ya, para sahabat beliau yang sudah menerima dakwah, ya, selama 3 tahun itu di rumahnya beliau. Al-Bukhari menjelaskan bahwa pemilihan tempatnya menunjukkan matang strategi Rasulullah SAW dalam menjaga keselamatan dakwah dan kerahasiaan gerakan umat Islam di masa. Jadi ada orangnya, tempatnya, dan beliau memilih dengan sangat cermat sehingga, ya, tidak menimbulkan kecurigaan orang banyak. Jadi dulu begitu, dakwah sangat terbatas, sangat rahasia. Kemudian, ya, ciri khas dakwah sirriyah, ya, yang keempat di sini disebutkan pertama kali disyariatkan sholat. Jadi sholat itu sudah disyariatkan dari awal-awal dakwah Nabi. Ya, termasuk syariat yang pertama kali dilaksanakan adalah mendirikan sholat. Sholat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jadi sholat itu sudah ada dari awal dakwah Nabi. Ketika tiba waktu sholat, Rasul dan sahabat akan pergi ke lereng gunung, jadi bersembunyi dari masyarakat untuk mendirikan sholat.
Jadi ketika tiba waktu sholat, ya sahabat bersama Nabi itu akan pergi ke tempat yang rendah, yang agak tersembunyi, dan mereka akan melaksanakan sholat. Dan pada awalnya syariat sholat itu hanya 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian nanti setelah Isra Mi'raj barulah syariat sholat 5 waktu yang sudah kita kenal dan kita kerjakan selama ini. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Al-Hikmatul Maktum, ya, suatu ketika Abu Thalib, ya, ini pamannya Nabi, ya, bapaknya Ali bin Abi Thalib yang saat itu sudah masuk Islam, itu melihat bahwasanya Rasul sama para sahabatnya, termasuk dengan anaknya Ali, itu melaksanakan sholat. Kemudian beliau datangilah, Abu Thalib datangilah anaknya, kemudian memperingati apa yang kau kerjakan ini. Kemudian setelah dijelaskan bahwasanya adalah suatu yang serius, suatu yang benar, ya maka Abu Thalib membiarkan. Jadi Abu Thalib benar sudah mengenal Islam ini dari awal. Cuman ya beliau secara dukungan sangat mendukung. Beliau pasang badan ya untuk dakwah Nabi dan untuk orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah dan memang tidak bisa melepaskan agama nenek moyangnya. Itu Abu Thalib. Ya. Kemudian ya terakhir ciri khas dakwah sirriyah yang dilakukan Nabi dan para pengikutnya yaitu adalah menekankan nilai iman bukan syariat sosial. Jadi awal-awal ya yang secara wahyu yang Nabi terima, beliau ajarkan ke para sahabat itu pembahasannya itu fokus pada nilai iman, akidah dan tauhid bukan syariat sosial. Ya, maka belum ada puasa, ya, belum ada zakat, ya, belum ada haji dan lain sebagainya. Hanya fokus masalah sholat dan bertauhid, ya, akidah, ya, dan iman. Ini fokus dakwah pada fase ini adalah menanamkan akidah, bukan pembentukan sistem masyarakat. Ya, belum nanti bukan membahas tentang politik, belum bahas tentang jihad, apalagi dan sebagainya macamnya. Nanti itu akan dilaksanakan, akan dikerjakan Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi selama 3 tahun itulah yang Rasul tanamkan kepada para pengikutnya. Syekh Al-Buti menekankan bahwa Rasulullah SAW belum membicarakan hukum-hukum fikih, ya, belum ngomongin masalah muamalah, belum masalah politik, ya, dan yang lainnya. Karena pondasi keimanan harus tegak terlebih dahulu. Ya, karena pondasi iman itu nanti yang akan menjadikan pondasi kuat ketika terbentur oleh ujian yang berat. Ya. Maka itu juga seharusnya kita, ya, sebagai seorang Muslim, yang pertama harus kita benahi adalah iman dan akidah kita. Jangan sampai kita sibuk ya berdebat masalah fikih, kita sibuk berdebat masalah furu'iyah, ya, salah hal-hal yang cabang, tetapi secara iman dan akidah kita lemah. Ya, jadi maka yang harus kita kuatkan terlebih dahulu itu adalah iman dan akidah kita, termasuk ketika kita mendidik anak kita. Jangan sampai kita fokus kepada hal-hal yang kurang urgen sehingga melupakan sesuatu yang urgen, yaitu iman dan akidah. Ya, maka fondasi yang harus kita tanamkan kepada anak kita itu bukan baca, bukan tulis lebih dahulu, tapi adalah akidah dan iman mereka. Karena itu menjadi modal mereka nanti untuk ke depannya. Ya, jangan sampai kita merasa bangga, ya, anak kita bisa baca, tulis, berhitung, pintar, sains, segala macam, tapi ternyata masalah iman dan akidahnya masih sangat lemah. Karena nanti suatu saat ketika terbentur oleh suatu masalah, mereka tidak memiliki fondasi dan iman, itu bisa menghancurkan mereka. Maka fondasi yang paling utama adalah fondasi iman dan akidah. Oke. Kemudian ya, fokus utama dakwah. Kalau tadi ciri khas, kemudian fokus utama. Ini tidak jauh berbeda. Yang pertama, fokus utama dakwah siri akidah dan tauhid. Tadi sudah kita sampaikan, ya. Fokus utama adalah menegakkan keesaan Allah. Jadi memperbarui mindset mereka. Mencuci ya atau memperbaiki mindset ya dari mengubah cara pandang ya yang selama ini sudah beredar di masyarakat kaum Mekah saat itu.
ya, tentang berhala dan segala macam. Maka pada saat dakwah sirih ini selama 3 tahun, Nabi ingin menancapkan keimanan akidah mereka, sehingga membersihkan dari syirik, dari khurafat, dari fanatisme jahiliyah, termasuk itu, termasuk fanatisme kekauman atau kekabilahan, yang itu merupakan penyakit juga pada kaum Kah atau masyarakat itu. Rasul juga mengajarkan siapa Allah, bagaimana mengenalnya, dan bagaimana beribadah dengan ikhlas. Nah, jadi dibilang secara keimanan dan akhlaknya. Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting, membangun persaudaraan dan solidaritas awal. Nah, jadi para as-sabiqun al-awwalun saat itu jumlah sekitar 40-an ya, itu Rasul membangun ikatan ukhuwah mereka agar kuat, karena mereka lah nanti adalah para penopang dakwah awal-awal. Ujiannya akan sangat berat, tantangannya akan sangat besar, maka harus memiliki ikatan yang sangat kuat. Mereka harus saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Begitu juga menyiapkan generasi yang siap berkorban untuk dakwah, karena mereka adalah fondasi utama, mereka adalah cikal bakal bibit masyarakat Islam. Para pejuang Islam awal itu mereka. Maka Nabi menyiapkan generasi yang siap berkorban untuk dakwah. Ya, maka kesimpulan dari Syekh Al-Buti, asal Syriah ya, dakwah Syriah ini yang berjalan selama 3 tahun, yaitu bukanlah masa kelemahan, ya, bukan berarti itu lemah, tetapi masa pembentukan yang paling penting, membentuk suatu fondasi. Ya, seperti hanya membangun suatu bangunan, ketika ingin membangun bangunan yang tinggi, maka akan dibangun dulu fondasinya ke bawah. Seakan-akan kok malah minus. Ya, pengen bangun ke atas plus 30 ke atas, kok kita malah minus dulu 15 ke bawah. Memang begitulah seharusnya, dibangun dulu fondasi yang kuat agar bisa berdiri di atasnya suatu bangunan yang tinggi dan besar. Karena kalau langsung ingin membangun ke atas tanpa ada fondasi yang kuat, maka bangunannya itu pun, bangunan di atasnya hanya tinggal menunggu waktu kehancuran. Nah, fase Syriah itu adalah fase pembentukan yang paling penting, fondasi utamanya. Nah, itulah dakwah Syriah ya, yang berjalan selama 3 tahun, yang dimana Nabi merekrut orang-orang ya, yang sangat potensial, yang mau menerima dakwah Nabi, dan Nabi membinanya ya, tempat di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam secara 3 tahun secara sabar ya, sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling loyal kepada Nabi, orang-orang yang siap berdakwah, orang-orang yang siap berkorban. Setelah tahun berjalan, maka dakwah Nabi memasuki fase keduanya, yaitu dinamakan dengan dakwah jahriyah. Kalau tadi maka dakwah jahriyah ini kebalikannya, dakwah secara terbuka ya, dakwah secara menyeluruh, dakwah secara jahriyah terang-terangan merupakan fase penting dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Setelah sekitar 3 tahun dakwah Syriah, pada fase ini Rasul menyampaikan risalah Islam secara terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy, meskipun nanti akan menghadapi penolakan, ejekan, dan tekanan yang semakin keras. Inilah dimulainya dakwah jariyah ini, maka dimulailah sebenarnya dakwah Nabi itu menyeluruh kepada seluruh kaum Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu. Di sinilah semakin seru perjalanan dakwah Nabi. Di sinilah dimulai, ya, di sinilah ujian Nabi dimulai. Ketika dakwah Syriah belum ada ujian, belum ada penolakan, belum ada penindasan, belum ada siksaan. Tapi pada fase dakwah jahriyah lah ini Nabi dan pengikutnya menemui berbagai tantangan, berbagai penolakan, ya, berbagai siksaan, ancaman, dan lain sebagainya. Itu merupakan sunnatullah untuk orang-orang yang menyampaikan risalah Islam. Secara umum, secara ringkas, dakwah jariyah ini kebagi menjadi 2. Fase Mekah, kemudian nanti ada fase Madinah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Maka kita coba dulu cukupkan dakwah jariyah ini pada fase Mekah. Maka
Ya, kalau diringkaskan oleh para ulama, Nabi berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. 3 tahunnya sirriyah, 10 tahunnya jahriyah. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Ya, Nabi di Madinah berdakwah selama 10 tahun sampai ya, sehingga total perjalanan hidup Nabi dalam berdakwah dimulai dari umur 40 tahun, itu ulama mengatakan Nabi berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dimulai dari umur 40 tahun. Itu kira-kira ringkasan perjalanan dakwah Nabi. Kalau kita ringkaskan secara seperti itu. Maka sedikit ya, kita bahas sedikit tentang jahriyah ini. Ya, tentang dakwah secara terang-terangan, dakwah secara luas kepada seluruh penduduk Mekah, seluruh kabilah Quraisy pada saat itu. Ya. Sebagaimana ya awal Riyah dengan diturunkannya sebuah ayat surat Al-Mudaththir, begitu juga awal perintah dakwah secara terang-terangan atau dakwah ini ya ditandai dengan turunnya perintah Allah surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ya, Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya, ulama mengatakan ya ayat ini menjadi perintah Nabi untuk menyampaikan risalahnya secara terbuka, secara luas, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tidak lagi secara terbatas, tetapi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Mekah pada saat itu. Ya. Ayat ini menjadi titik perubahan strategi dakwah. Setelah fondasi iman para sahabat kokoh, dakwah tidak lagi terbatas pada lingkaran kecil, tetapi menyasar kepada masyarakat luas. Ya, yang menariknya adalah ya, dalam surat Asy-Syu'ara, ya, sebelum tiba pada ayat ke-214 ini, ya, ayat-ayatnya ini ya, sebelum di ayat-ayat sebelumnya di awal surat Asy-Syu'ara ini berbicara tentang perjalanan dakwah Nabi terdahulu. Ya, Nabi Musa, ada Nabi Saleh, ada Nabi Lut, masih juga ada Nabi Nuh. Ya, kemudian dalam kitab Rahikul Maktum, Syekh Firman mengatakan, ya, sebelum sampai tiba ke ayat ini, Nabi itu diwahyukan tentang perjalanan nabi-nabi terdahulu agar Nabi Muhammad itu mendapatkan gambaran bagaimana perjalanan dakwah itu. Karena sesungguhnya Nabi itu hanya estafet nabi-nabi sebelumnya. Ya, maka kisahnya pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Bahwasanya ketika seorang diwahyukan menjadi seorang nabi, menyampaikan risalahnya, menemui ya musuh-musuhnya, menemui hambatannya, menemui siksaan dan sebagainya. Ya, sebelum ketiba ke ayat ini, Nabi memang sudah diwahyukan, diceritakan di dalam surat Asy-Syu'ara ini tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Ya, sehingga seakan-akan Allah itu ingin mengabarkan bahwasannya beginilah nanti tantangan yang akan kamu hadapi wahai Nabi Muhammad sebagaimana para pendahulu nabi-nabi sebelum kamu. Jadi secara mental sudah disiapkan oleh Allah. Ya, sebelum nanti bertemu dengan Abu Lahab, bertemu dengan Abu Jahal, ya, bertemu dengan Al-Mughirah bin Syu'bah, yang dimana itu adalah para penentang besar Nabi. Sebelum nanti Nabi akan disiksa, sebelum Nabi itu akan diancam dan sebagainya, Nabi sudah diberikan gambaran oleh Allah ya, berupa kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Yang menjadi pelajaran sangat penting sekali. Sehingga itu membesarkan jiwa Nabi, menguatkan mental Nabi ya, sebelum nanti Nabi itu akan dihadapkan secara langsung pada para musuh-musuhnya. Ya. Begitulah ya pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala menyiapkan nabinya untuk menyampaikan risalah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini awal mula Nabi memulai dakwah Syria dengan turunnya ayat ini. Maka kemudian setelah ayat ini turun, ya, Nabi pertama kali menyuruh kepada keluarga terdekat. Dakwah kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang itu merupakan
keluarga beliau. Ya, karena beliau itu dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kita mengetahui bahwasannya orang Mekah saat itu masih sangat erat hubungan kekeluargaannya. Seseorang itu tinggal memang bersama kaumnya. Ya, seseorang itu akan sangat terikat dengan kabilahnya, ya, dengan nasabnya. Nabi termasuk ya keturunan dari Bani Abdul Muthalib. Maka itulah ya orang yang akan Nabi dakwahi pertama kali di dalam fase dakwah jahriyah ini. Ya, sehingga Rasulullah mengundang kerabatnya. Ya. Sini dikisahkan dalam kitab Raihul Maktum bahwasanya Rasul itu mengumpulkan ya keluarganya dari Bani Muthalib dan Bani Bani Hashim ke rumahnya. Ya. Mereka sejumlah sekitar 45 orang, ya, laki-laki. Namun, ya, ketika Nabi sudah mengumpulkan para keluarganya, keluarga besarnya dalam rumahnya, ketika Nabi akan berbicara, menyampaikan sesuatu, Abu Lahab langsung memotongnya dan langsung mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ya, seakan-akan memang Abu Lahab sudah tahu ya bahwasannya Nabi ini mengumpulkan para keluarganya ingin menyampaikan risalah ini. Karena Abu Lahab termasuk orang yang menyadari bahwasannya Nabi ini punya sebuah pergerakan. Jadi walaupun Nabi ketika dakwah Siriyah ya sudah bergerak secara bergerilya, secara diam-diam, tetapi sebenarnya masyarakat Quraisy sudah mengendus, sudah melihat adanya pergerakan Nabi ini. Ya, adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari seorang Muhammad bin Abdullah. Maka saat itu yang paling sadar itu adalah Abu Lahab. Ketika dikumpulkan, Abu Lahab itu termasuk pamannya Nabi. Abu Lahab itu merupakan abangnya, bapaknya Nabi. Ya, jadi paman langsungnya Nabi. Ya, maka ketika dikumpulkan para keluarga Nabi Muhammad dalam rumahnya, maka orang yang paling menentang Nabi itu adalah Abu Lahab. Maka pada pertemuan pertama itu, ya, Abu Lahab langsung memotong Nabi, kemudian berbicara yang tidak baik, ya, kemudian dia termasuk yang memprovokasi agar jangan mau mendengarkan Nabi Muhammad, jangan mau mengimani ajaran dan sebagainya. Saat itu hanya diam saja. Kemudian kedua kalinya Nabi mengumpulkan kembali ya, para keluarga di rumahnya. Mengatakan suatu hal, di sini dikatakan sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal. Jadi pertemuan kedua, ya, perkumpulan kedua, Nabi mengumpulkan para keluarganya, kemudian Nabi menyampaikan sebuah nasihat seperti yang tadi. Langsung menyinggung tentang masalah surga dan neraka. Ini sesuatu yang baru bagi mereka. Karena mereka saat itu hanya mengetahui bahwasannya kehidupan di dunia. Tidak ada balasan, tidak ada hisab, tidak ada surga dan neraka. Maka ketika disampaikan hal tersebut, kemudian Abu Thalib, pamannya Nabi, ya, itu langsung merespon dengan sangat baik, ya, dan mengatakan bahwasannya apa yang kau sampaikan ini merupakan suatu hal yang benar dan aku siap untuk membela. Ya, jadi emang dari awal Abu Thalib itu sudah mendukung dakwahnya Nabi walaupun beliau tidak beriman kepada ajaran Nabi. Maka ini salah satu gerakan pertama beliau setelah masuk kepada fase dakwah jahriyah. Mereka Nabi mengumpulkan seluruh keluarga besarnya. Ya, kita bayangkan kalau sekarang ibaratkan kalau di sini seperti orang Betawi lah. Ya, yang dimana mereka ya secara turun-temurun, secara keluarga itu masih tinggal bersampingan. Kalau dikumpulkanlah seluruh keluarganya dan disampaikanlah tentang misalnya Islam tersebut. Ya, kan? Dari awal saja itu Nabi sudah menemui, ya sudah langsung kelihatan ada penolakan. Dan penolakannya itu datang dari pamannya Nabi yaitu Abu Lahab. Ini mana salah satu orang yang dekat dengan Nabi. Ya.
Kemudian setelah itu, ya, setelah Nabi mengumpulkan keluarga besar Nabi, kemudian menyampaikan nasihatnya, ya, tidak berhenti di situ, ya. Kemudian Nabi juga, ya, kalau tadi hanya sebatas keluarga besarnya, kemudian yang selanjutnya itu Nabi mendakwahi seluruh masyarakat Quraisy saat itu. Ya, Nabi mendaki atau menaiki Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa itu salah satu bukit yang memang dekat dengan Ka'bah. Ya, yang pernah umrah pasti tahu, ya, bahwasanya ketika sa'i itu antara Safa dan Marwah. Maka, ya, Nabi mendaki Bukit Sofa, ya, kemudian memanggil seluruh kabilah Quraisy. Ya, memanggil dengan seluruh Quraisy dengan teriakan ya Sobahah. Ya, Sobahah ini teriakan seseorang, ya, sebuah kode bahwasannya ada suatu hal yang sangat penting, ya. Biasanya ini diteriakan ketika ada ajakan perang. Ya Sobahah, ya Sobahah, ya Bani Adi, ya Bani Manaf, dan sebagainya macam. Beliau memanggil seluruh kabilah-kabilah agar berkumpul di depannya. Kemudian ketika sudah berkumpul banyak orang, kemudian Nabi bersabda, menyampaikan, ya, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian? Jadi beliau ngasih dulu sebuah prolog, ya, sebuah mukaddimah, ya, untuk mengecek, ya, ini orang-orang yang datang percaya nggak sama beliau. Ya, bagaimana pendapat kalian? Ya, jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian. Kemudian mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Ya, kata orang-orang yang berkumpul itu, ya, mereka semua tahu bahwasannya Nabi Muhammad sebelum menjadi seorang nabi itu sudah dijuluki Al-Amin, orang yang amanah, ya, orang yang jujur, orang yang ucapannya tidak pernah dusta, sehingga apa yang disampaikan Nabi Muhammad mereka mempercayai. Ya, maka setelah itu Nabi bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum azab yang dahsyat. Jadi Nabi langsung ke depan bahwa aku adalah Rasul, ya, datang dengan risalah, memberi peringatan bagi kalian agar kalian jangan sampai nanti masuk neraka di azab. Ya, setelah menyampaikan hal itu, Abu Lahab kembali lagi, ya, mencela Nabi, ya, bahkan mengatakan alihada jamak tanah. Dan kata Abu Lahab marah sekali, kemudian Abu Lahab mengatakan apa hanya dengan urusan ini kamu mengumpulkan kami wahai Muhammad? Ya, tabbanlah, kata Abu Lahab, celaka kamu. Ya, maka ketika itu turunlah surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itulah sebenarnya, ya, background turunnya surat Al-Lahab, karena Abu Lahab itu menentang secara terang-terangan ketika Nabi berdakwah di atas bukit Sofa. Kira-kira begitu. Ya, itu sudah jam berapa ya? Takut kemalaman. Udah jam 10 ya. Nah, itu kira-kira, ya, begitu keringkasan dari perjalanan dakwah sirriyah Nabi dan dakwah jahriyah Nabi. Bahwasannya memang pada masa-masa awal Islam itu, ya, Nabi itu hidup dengan penuh perjuangan. Dari awalnya membina sebagian kecil orang, kemudian masuklah ke fase dakwah terang-terangan, ya, maka Nabi sudah siap dengan segala kemungkinan yang ada. Nabi sudah siap menghadapi para pendustanya, para musuhnya. Dan itulah, ya, pelajaran sangat penting adalah begitulah ketika kita berdakwah, ya, maka sudah menjadi sunatullah ketika menyampaikan kebenaran pasti ada orang yang mendustakannya, pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita, dan pasti ada orang yang siap memusuhi. Karena begitulah memang sunatullahnya yang berlaku dari sejak dahulu kala, dari sejak nabi-nabi terdahulu selalu begitu. Maka jangan pernah kita merasa, ya, merasa putus asa, merasa lemah, ya, karena ini merupakan jalan yang sudah dilalui oleh para nabi-nabi, dan ini adalah jalan orang-orang terbaik, yaitu jalannya para nabi menyampaikan risalah Islam. Kurang lebih begitu, ya. Hadirin sekalian Allah SWT, mohon maaf kalau kepanjangan atau bertele-tele. Sedikit ini bisa memberikan gambaran dengan kita bahwasannya begitulah awal mula Islam ini
didakwahi dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, maka kita yang sudah menerimanya ya dengan nikmat ya, dengan aman, semoga bisa lebih menghargai nikmat iman ini, nikmat hidayah ini dengan cara meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan pada Ustaz Resi sebagai moderator. Baik, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiran. Kami ucapkan kepada Ustadz Abdurrahman Ibrahim sudah menyampaikan materinya. Ya, ini ringkasnya saja sudah seperti ini teman-teman. Ya. Sangat banyak sekali ya kisah yang memang perlu kita gali ya. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah merangkum dari beberapa referensi dan tadi sudah disajikan ya bahwasanya ada 2 fase dakwah Nabi ya. Yang pertama itu fase sirriyah ya. Yang kedua fase jahriyah ya, terang-terangan, jahar, jelas gitu. Dimana tadi yang sirriyah dimulai dari orang-orang terdekat dulu ya, orang-orang terdekat. Sehingga ketika sudah mendakwahkan kepada orang-orang terdekat, maka lebih meluas lagi gitu ya. Nah itulah contoh dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mungkin bisa kita tiru. Jadi dari diri kita dulu, kemudian orang terdekat kita seperti keluarga. Makanya dalam Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar gitu. Jadi yang perlu dijaga itu ya dari keluarga kita dulu gitu. Keluarga, kemudian saudara-saudara kita, kemudian orang terdekat kita yang sahabat atau yang lainnya seperti itu. Ya. Baik, mungkin tidak berpanjang lebar lagi ya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Tapi di sini kami memberikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya 1 sampai 2 penanya saja ya, supaya karena waktu sudah terlalu malam, khawatirnya Ustadz mau beristirahat juga. Silahkan Kak Fadila, boleh langsung disampaikan pertanyaannya, insya Allah nanti akan dijawab. Kalau boleh tahu disampaikan dari mana ya, nama kemudian alamat dari mana ya. Silahkan Kak Fadila. Aku masuk ke? Masuk. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustadz. Tadi mau nanya, oh ya, namanya Fadila. Asalnya dari Pati. Pertanyaannya, tadi kan ada ketika dakwah Siriah, ketika ke keluarga terdekat ada dikumpulkan Bani Hashim sama Bani Abdul Muthalib. Kalau nggak salah itu Hashim itu bukannya leluhurnya dari Abdul Muthalib. Maksudnya apa perbedaan dari keduanya, bukannya itu satu keturunan ya? Terima kasih. Ya, Insya Allah jazakillah khairan katsiran Kak Fadila. Tafadhal Ustaz, boleh langsung disampaikan mungkin jawabannya. Iya, benar memang Hashim itu salah satu buyutnya Nabi. Jadi kalau di dalam silsilah itu ya ada keluarga besarnya Abdul Muthalib, ya jadi ada keluarga yang memang itu keturunan Abdul Muthalib, ya kemudian di atasnya lagi ada yang lebih luasnya lagi keluarga Hashim. Ya, jadi semakin ke atas semakin meluas. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah keluarga yang lebih kecilnya jadi keluarga Abdul Muthalib. Jadi hanya keturunan Abdul Muthalib. Ya, tetapi Hashim itu punya anak-anak yang lain selain Abdul Muthalib. Ya, sehingga tetap semuanya itu adalah satu keluarga besar. Jadi akan disebutkan keluarga yang
agak kecil dan keluarga yang lebih besar lagi. Ya, dan itu memang termasuk kedua kabilah yang memang dikenal dan termasuk kabilah besar di Mekah. Karena kalau dulu itu kan sistem masyarakatnya masih per kabilah. Ya, kabilah itu karena dibentuknya satu kabilah karena kakeknya atau dia orang kaya kah, orang berpengaruh, ya sehingga keturunannya itu juga punya kehormatan sehingga kabilahnya menjadi diakui di masyarakat Mekah. Jadi kalau orang pengen punya kabilah, ya ya dia harus menjadi orang besar dulu. Contohnya Ustadz Resi ini membuat kabilah Resi. Ya, Ustadz Resi harus jadi orang berpengaruh, punya kekuasaan atau orang kaya, maka nanti keturunannya ya itu akan menisbatkannya kepada kakeknya Resi. Nah, dulu begitu. Dulu cara membanggakan diri itu dengan membanggakan nasabnya. Ente nasab siapa sih? Oh, saya keturunan si Fulan. Oh, orang tahu, semua orang tahu Fulan itu orang besar, orang berpengaruh, maka dia menjadi terhormat juga. Nah, maka termasuk yang terkenal itu ada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dulu itu adalah pemegang dia yang punya amanah dalam menjaga Ka'bah. Ya, Abdul Muthalib kakeknya Nabi, kakeknya Nabi, Abdullah bapaknya Nabi. Begitu juga Hashim, juga pemuka masyarakat Quraisy, sehingga keluarganya pun menisbatkan pada ya, jadi ini dua keluarga besar tapi masih dalam satu keturunan sebenarnya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Di lain banyak kabilah-kabilah lain, ada kabilah Bani Adi, ada Abdi Manaf, ada Al-Makhzum, segala macam, banyak sekali. Kalau kita pelajari itu butuh penelitian, ya. Enggak nanti pusing sendiri, ya. Karena itu begitu masyarakat saat itu, masyarakat Arab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Mungkin bisa dipahami sama kita bersama ya, terusnya sebagai penanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi ya, ingin diperjelas lagi, boleh ditanyakan. Oke, ada oke Ustaz. Ada emot oke berarti udah oke Ustaz. Udah cukup. Baik, terima kasih Kak Fadila ya sudah bertanya. Mungkin satu lagi ya bagi teman-teman, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Satu lagi penanya ya. Habis itu live ditutup ya. Jadi setelah satu penanya ini kita cukupkan. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi ya. Ya, kesempatan tidak datang dua kali ya. Jangan sampai udah keluar Zoom baru nyesel, aduh tadi ingin nanya ini nih ya, karena menunggu 2 bulan lagi nih nanti bertemu lagi sama Ustadz, insya Allah sebulan bertemu lagi. Makanya silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, satu kesempatan lagi. Kak Nazwa, Kak Mail dan Nazwa, barangkali tadi sudah on mic. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau ditanya? Kita hitung sampai 3 ya, biasanya saya dihitung dulu sampai 3 untuk memastikan pasannya teman-teman sudah cukup ya, tidak ada yang bertanya lagi. Kita hitung bareng-bareng sampai 3. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah cukup, tidak ada yang mau bertanya lagi. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi doa bersama. Insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Pada itu teman-teman, yuk kita hadirkan hati-hati kita sama-sama berdoa
berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai ya, untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Baik, mari kita sama-sama eh, berdoa. Waktu dan saya kami kembalikan kepada Ustaz. Baik, marilah kita menutup majelis ini berdoa bersama-sama, enggak semua berdoa bersama-sama. Semoga Allah turunkan keberkahan, maghfirahnya, ampunannya dan hidayahnya kepada kita semua. Kita mulai dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Allahumma farij karbana. Allahumma shfi mardana. Allahumma la tadah lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ya. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi amal soleh, amal baik yang insya Allah itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Baik teman-teman, kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Kita sama-sama tutup. Sebelum itu lupa ya, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu teman-teman. Boleh di on cam ya, dinyalakan layarnya. Ya, terima kasih Pak Wan Ridwan ya. Kemudian Kak Ella, Kak Wahyudi, Masya Allah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Pak Wahyudi ya. Masya Allah udah lama nih Pak Wahyudi. Ya silakan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Kak Mei Hilda. Oke, kita akan foto bersama dulu teman-teman. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Oke, dalam hitungan ketiga kita sama-sama berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pekan berikutnya. Ya, bisa sama-sama kita belajar kembali. Baik, terima kasih. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala itimamikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.